bisa banget, tapi effort banget. Aku harus mencari tempat di mana aku bisa putar balik karena kan. Hai semua, jumpa lagi dengan Cici Driver di sini. Yeay! Sorry banget lately aku agak jarang ngepost karena nggak salah satu sih, karena banyak hal yang terjadi di kehidupan. Videonya secara jujur sih aku ada footage untuk video ketika aku lagi narik, cuma buat ngeditnya ya yang namanya manusia ya lagi susah aja gitu loh. Sorry ya kalau agak berisik ya. Yang namanya buat ngedit itu lagi agak susah guys, jadi maaf ya. Dan hari ini aku akan bikin konten yang agak berbeda, konten Q&A. Pertama-tama ini aku sudah susun sih daftar pertanyaannya. Oke, yang pertama, latar belakang jadi driver. Oke, kenapa sih aku bisa sampai jadi seorang Grab atau Gokar driver? Kenapa aku bisa jadi seorang Grab atau Gokar driver? Jadi ini semua berawal di akhir tahun 2023 kemarin. Mungkin kondisi mental aku juga lagi kurang baik dan aku saat lagi konseling ya ke psikolog. Terus sebenarnya aku dari dulu tuh suka banget guys yang namanya nyetir, tapi nyetirnya itu nyetir pas malam hari ya. Dan so, mungkin ada beberapa konten aku yang kebanyakan tuh aku ngalong. Nah, sebenarnya aku suka tuh nyetir pada malam hari. Kenapa? Karena buat aku itu kayak me time dan semacam stress relief gitu. Dan saat itu aku tahu nyetir itu akan membantu aku, tapi aku juga mikir gimana kalau misalnya aku nyetirnya itu tapi yang dapet cuan, sekalian mungkin bisa ngobrol sama orang. Motor. Oh. Nah, si ini suka mobil. Si ini nggak. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu pilihan lain lah untuk bisa mengurangi stres. Jadi that's why aku nyalain tuh aplikasi waktu itu Gokar. Nah, sebenarnya aku udah ada aplikasi Gokar itu dari bulan Februari tahun yang sama, tahun 2023. Cuma memang belum aku aktifin. Mungkin agak maju mundur lah ya untuk jadi Gokar driver. Kenapa? Soalnya aku ini orangnya cenderung untuk memikirkan kemungkinan yang jelek sih guys. Jadi aku tuh harus mempersiapkan mental aku, karena kenapa? Aku takut ketemu penumpang yang rese. Bisa ditambah rute kan? Kalau ini bisa ditambah rute bisa kan? Nggak tahu ya kalau dari aplikasi ya. Biar lama-lama aja kita bicara. Ya Tuhan. Emang mana sih, kan bukannya mau ke Aceh Connection yang kedai kopi? Iya, sebenarnya mau ngopi, tapi saya itu lagi cari orang yang bisa diajak ngobrol. Di sana juga banyak kali kan? Ini salah satunya di Pemanggi kan saya kan pengguna aplikasi. Terserah saya mau tambah rutenya mau kemana kan? Ya iya Mau sih. keliling-keliling mau kemana kan bebas. Ya iya. Sabar saya bikin rute 3. That's why tertahan lah istilahnya sampai di bulan Desember, lumayan ya, 10 bulan gitu ketahan. Oke, terus pengalaman pertama, pertanyaan kedua, pengalaman pertama saat jadi driver. Pengalaman pertama aku saat aku jadi driver itu adalah, aku ingat ada kontennya, nanti teman-teman bisa lihat. Aku tuh takut buat nyalain aplikasi selagi-lagi karena memang di otakku tuh udah ada skenario jelek lah. Jadi istilahnya aku kalah dengan skenario itu. Instead aku mencoba, jadi aku lebih banyak takutnya. Dan memang hari itu aku mencoba untuk mendobrak lah ketakutanku itu. Puji Tuhannya bisa gitu. Walaupun ya cuman beberapa lama kalau nggak salah waktu itu, dan masih banyak gangguan lah ketika aku lagi nyalain aplikasi. Aku harus pergi kemana, dan itu beberapa kali terjadi memang seperti itu. Pertanyaan ketiga, tantangan saat jadi Grab driver. Tantangannya itu mungkin yang aku nggak suka ya, mungkin kurang suka lah, ketika aku harus masuk gang sempit.
kan nggak semua penumpang ya bisa kira-kira kalau misalnya satu mobil masuk gang sempit itu nanti misalnya mundurnya akan jauh segala macam, bisa banget, tapi effort banget. Aku harus mencari tempat di mana aku bisa putar balik, karena kan kita juga bisa baru datang ke satu tempat, kita pasti nggak familiar lah dengan tempat itu kan. Jadi kadang tuh susahnya adalah ketika harus putar balik di gang sempit atau ketika aku harus mundur jauh, itu susah banget. Dan aku kurang apa ya, kurang pede lah untuk kalau misalnya harus seperti itu. Tapi ya puji Tuhan selama ini jarang deh ada kejadian bisa mobil aku nabrak atau apa, jarang sih. Dan yang kedua mungkin aku kurang suka itu mungkin sometimes ada penumpang, aku nggak bermaksud untuk body shaming ya, tapi ada aroma-aroma yang kurang sedap gitu. Jadi kenapa kadang selain aku pakai masker, karena memang aku agak kesulitan guys kalau misalnya kalau nggak pakai masker tuh takutnya aku rentan pilek. Jadi selama selama on grid aku selalu mostly pakai masker. Dan yang kedua itu aku pasti di dekat kursi driver itu ada minyak angin. Sengaja aku siapin untuk aku pusing sama kalau misalnya penumpang yang mungkin kurang enak gitu baunya, agak sulit ya gitu. Jadi memang enggak cuman mungkin aku banyak dengar cerita ya, ada penumpang yang terganggu dengan aroma dari driver, tapi sometimes kita pun suka kebalik nih, kita sempat juga terganggu kadang walaupun hanya cuman 30 menit lah dia ada di mobil, tapi ya menurutku itu juga satu tantangan tersendiri. Oke, pertanyaan keempat itu adalah kalau rute favoritku itu apa sih? Aku tuh suka area Kelapa Gading sama Sudirman, kecuali aku ngomong dulu, Sudirman itu daerah SCBD. Kenapa? Karena suka banyak pengalihan arus dan aku supaya kurang menguasai lah. Kalau udah yang namanya jalan ditutup terus kita harus muter-muter, itu aku masih agak bingung. Tapi aku sukanya kalau dari Sudirman itu memang areanya kan lurus ya, jalannya gede gitu ya, enak aja gitu kalau nyetir, terutama di malam hari. Terus aku suka area Kelapa Gading. Kenapa? Karena dulu aku lama ada di Kelapa Gading, jadi kurang lebih aku suka, udah familiar lah area itu dengan aku gitu. Jadi aku suka aja gitu. Nah kalau pertanyaan 5 tadi yang favorit. Nah kalau rute yang kurang favorit atau area yang kurang favorit itu di mana? Aku agak sulit itu di daerah Jakarta Timur. Kenapa? Karena buatku itu kayak udah jauh banget, kayak penting ke daerah Taman Mini dan sekitarnya itu buatku udah jauh banget, dan aku udah aku nggak tahu, dan aku memang nggak familiar aja dengan area itu. Terus pertanyaan selanjutnya. Ini aku sambil lihat buku, jadi maaf ya kalau misalnya aku agak matanya agak kontaknya begini guys. Nah selama ini aku narik area mana aja sih? Nah aku on beat itu mostly di area. Pertanyaan selanjutnya, selama ini aku main atau on beat di daerah mana aja? Mostly aku tuh di area Jakarta. Kenapa? Ya karena memang biasanya rata-rata aku tuh kalau on beat itu malam. Jadi kalau misalnya aku harus ke area yang jauh, taruhlah Gading Serpong atau Bekasi, pasti pulang itu kosong. Makanya aku kurang begitu ambil ya kalau area-area jauh gitu. Cuma next aku nanti pengen coba nih guys, tantangan on beat ya, kita ambil area yang agak jauh, let's say di Gading Serpong atau di Alam Sutra gitu ya. Tapi mostly memang kalau sekarang ini masih di dalam Jakarta aja gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, selama aku jadi Grab driver itu apa sih yang bisa aku pelajari ya selama ini? Sebenarnya banyak banget guys yang bisa aku pelajari. Pertama dari bahasa, gimana bahasa kita ke konsumen, terutama kalau misalnya konsumennya itu merupakan satu tantangan ya kalau buat aku pribadi. Konsumennya itu bukan WNI, let's say dari bule ya, atau orang yang berbahasa Inggris atau Mandarin atau Japanese. Nah, puji Tuhan ya, aku masih menguasai lah sedikit-sedikit 3 bahasa itu, jadi masih agak mudeng ya, walaupun
mungkin level pembicaraannya pun agak berkurang lah ya, jadi nggak terlalu fasih lah. Jadi mungkin aku Inggris aku area sini, mungkin Mandarin aku masih, tapi Japanese aku juga udah jelek banget sih. Tapi nggak apa-apa, masih bisa lah sedikit-sedikit untuk ngomong gitu. Dan menurut aku itu juga semacam menambah keberanianku untuk bisa ngomong, sekalipun itu tidak perfect ya guys. Terus yang kedua adalah sikap. Gimana sih kita bersikap sama mereka. Sometimes kan mereka mungkin ada beberapa konsumen yang let's say ya agak dalam tanda kutip itu nyebelin. Ya gimana sih kita tetap bersikap gitu kan. Kadang juga ada mereka yang misalnya oh ya mungkin nggak ngerti aplikasi ya, dia bilang aku mau tambah rute gimana ya, itu kan giliran kita ya gimana caranya supaya kita bisa sekalian juga mengedukasi mereka. Terus terakhir, tantangannya selama aku jadi Grab driver apa? Tantangannya itu adalah konsistensi guys. Jadi sebenarnya aku tuh susah banget untuk konsisten, apalagi kalau Grab driver ini kan sesuatu yang bisa dibilang bebas ya kitanya mau kapanpun gitu. Jadi kan karena tidak terikat, justru disitulah aku susah untuk yang namanya konsisten. Terus terutama juga nih termasuk konsisten upload YouTube. Aku kan pengen banget ya sebenarnya dari awal tuh pengen nih yang namanya bikin konten keseharian ketika aku on beat gitu, dan aku harus upload. Sometimes tuh susah sih guys untuk bikin itu. Ya mungkin ada masa-masanya aku ngerasa bahwa aduh aku males, aku bosen, itu ada. Dan kemarin juga karena banyak hal yang terjadi di kehidupan ya, akhirnya aku memilih untuk, sebenarnya aku tidak on beat banyak sih, cuma ada 2 atau 3 kali doang on beatnya, dan itu pun belum aku upload. Jadi memang tantangan terbesar adalah konsistensi. Jadi sekian guys sharing singkatku di awal 2025. Nantikan konten dari Cici Driver berikutnya. Kali ini aku akan coba lebih konsisten. Oke, bye bye.